dibenarkan karena iman. Namun jangan lupa, iman kepada Kristus pasti membawa hal-hal yang baik dalam dirinya. Tak mungkin beriman, namun hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Pasti itu sejalan. Sebab begitulah sikap hidup orang beriman, nampak di dalam kepatuhannya, ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Maka bila kita dibenarkan oleh iman, kita sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Dengan keberadaan inilah, kita akan selalu bersemangat, bersuka cita, hidup dalam terang firman Tuhan. Jadi kita tidak lelah menikmati anugerah firman. Tetaplah ingat bahwa hidup kita diperkenan oleh belas kasihan Tuhan, bukan oleh perbuatan baik. Tentunya tidak mungkin ada kesempatan kita bermegah di dalam tindakan baik kita. Sebab begitulah respon kita terhadap anugerah Tuhan tersebut. Selamat hari Minggu, reminiscere Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Roma 4 ayat 1-5 ditambah ayat 13-17. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggar. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ada peribahasa yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Namun di hadapan Tuhan ternyata manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah karena telah berbuat dosa. Maka kita takut berbicara dekat kepada Allah. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah boleh mendekat berbicara kepada Allah. Sebab manusia sudah ditebus, diperkenan, dibenarkan karena iman. Abraham percaya kepada Allah dalam hal itu nyata saat dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, kemana Tuhan suruh. Dia berangkat dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika mereka sudah tua, janji menerima anak dipercayainya. Juga saat ujian datang untuk mempersembahkan anaknya yang sudah lama dinantikan, ia tetap lakukan. Lalu Tuhan memperhitungkan itu semuanya sebagai kebenaran.
Sebagaimana Abraham, juga kita yang dinamakan orang percaya, tidak mempunyai dasar untuk bermegah. Sebab bukan oleh perbuatan maka kita berkenan di hadapan Tuhan, tetapi oleh iman percaya. Maka di dalam kebersamaan sebagai umat percaya akan selalu hidup dalam kerendahan hati. Tidak memaksakan diri sebagai orang paling benar, namun boleh saling menopang, memahami, sebagai orang-orang yang diperkenan oleh karena iman. Ketika seseorang bekerja, maka saat dia menerima upah itu adalah haknya, bukan hadiah. Tetapi bila ada orang tidak bekerja lalu dibenarkan, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Begitulah keberadaan kita sebagai umat yang telah berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam suatu diskusi dengan sesama umat Kristen, ada seseorang yang sudah merasa berjasa dalam membangun gedung gereja dan berbagai fasilitas lainnya, sehingga dia kesulitan menerima hanya oleh iman. Justru dia diterima Tuhan, diberkati dalam berbagai hal, adalah karena kerja kerasnya, perbuatannya yang baik. Sepertinya Tuhan wajib menghormati dan menerimanya sebagai umat Tuhan oleh perbuatan baiknya. Tentunya orang yang demikian perlu belajar banyak bagaimana Abraham di dalam kehidupannya. Juga Rasul Paulus, serta orang-orang beriman yang sangat yakin bahwa hanya oleh iman semua perbuatan baik tidak akan menyelamatkan, tetapi hanyalah oleh belas kasihan-Nya. Janji diberikan bagi Abraham bukan karena melakukan Taurat, namun adalah berdasarkan iman. Hidupnya senantiasa bergantung kepada Tuhan. Keselamatan manusia adalah oleh iman kepada Kristus Yesus. Bila mana Abraham dikatakan bapa orang beriman, maka orang yang bergiat melakukan hukum Taurat dan orang yang hidup sebagaimana iman Abraham adalah satu. Semua adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Pada masa Abraham belum ada hukum Taurat, namun dia dibenarkan Tuhan oleh imannya. Maka contoh iman Abraham menjadi teladan bagi kita dalam kepengikutan sebagai murid Tuhan Yesus. Begitu percayanya dia kepada Tuhan, maka senantiasa selalu taat kepada keberadaannya, sebab dia sungguh yakin kepada Tuhan kita. Kita boleh persaksikan bahwa pergerakan Abraham adalah dalam tujuan Allah. Dia patuh, bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Begitulah kita selalu dalam pengharapan menjalani kehidupan ini. Kita akan selalu bersemangat, sebab Dia yang kita percaya menjagai, memelihara kita. Penolong kita adalah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Lalu ada yang bertanya, bagaimanakah manfaat Taurat yang sudah diberikan Tuhan? Jangan lupa sebagaimana ayat bulanan di Maret ini. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Mari tetap hidup oleh iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang telah memperkenankan kami di hadirat. Kami senantiasa akan selalu hidup dalam iman percaya kepada. Sertai kami dalam perjalanan hidup ini. Berikan kami kemampuan untuk boleh tetap satu dalam kehendak-Mu oleh iman percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.